pesawat kertas ini alhamdulillah menang di Korea ya, dapat gold di ASEAN Korea Youth Short Film Festival tahun 2018. Oke, jadi kenalin, namaku Satria Setia Adibawa, biasa dipanggil Satria atau Osa ya. Di sini aku sebagai founder dan CEO dari The Visual Storyteller. Oke, boleh diceritain nggak sih tentang TVS itu kayak asal-usulnya, terus kenapa akhirnya ada TVS ini berdiri? Boleh diceritain nggak asal-usulnya? Nah, TVS ini tuh berdiri tahun 2018 ya. Waktu itu aku masih SMA kelas 2, kelas 11 ya. Nah, itu tuh yang ngasih nama Kak Tival. Kita bikin itu untuk nama di lomba kan, biasanya di lomba film itu kan ada tulisan nama production house atau nama komunitas itu kan. Oh, berarti awalnya dari lomba ya? Ya, awalnya untuk lomba itu, tapi begitu lulus kuliah, lulus SMA ya, salah. Tapi begitu lulus SMA, ini ya, semuanya mencar di kampus yang lain gitu kan, ada yang keluar kota dan sebagainya. Nah, justru malah dari teman-teman dari SMA lain tuh malah tertarik buat gabung gitu loh, buat gabung ke TVS. Akhirnya TVS diserusin tuh malah waktu pandemi itu. Waktu pandemi aku bikin satu grup kecil 5 orang buat ngelola TVS gitu kan. Nah, pandemi berjalan ini TVS tuh sebenarnya lagi jalan gitu. Sebenarnya di tahun 2020 itu baru istilahnya restrukturisasi lah ya. Kalau dulunya cuman sebagai hanya nama aja The Visual Storyteller, sekarang ada struktur pengurusnya, ada program kerjanya, kemudian ada SDM-nya dan sebagainya macam. Nah, akhirnya di awal tahun ini di 2022 ini benar-benar TVS itu sudah kebentuk suatu komunitas ya, komunitas yang solid gitu ya. Gitu sih Sony. Kalau buat tadi kan TVS berarti kan mungkin udah ikut banyak lomba ya berarti ya? Boleh diceritain nggak kayak mungkin film-film yang udah diproduksi judul-judulnya yang mungkin yang paling berkesan atau mungkin yang paling apa ya, kan kadang kan ketika kita bikin film atau bikin sesuatu ada yang interpretasinya gini ya, paling dibenci mungkin. Boleh ceritain nggak tentang produksinya ini? Film pertama TVS itu judulnya adalah Moonshine ya, Moonshine Misteri Cundruk. Itu waktu itu nama komunitasnya masih The Crew ya, waktu itu masih kelas 10 SMA, barusan lulus SMP kan, masih The Crew. Kemudian ganti TVS ini ketika mau lomba. Itu series 3 episode ya tayang di YouTube. Nah, kemudian ada juga pesawat kertas. Nah, pesawat kertas ini yang mungkin berkesan buat teman-teman kru dan pemain ya, termasuk juga buat aku karena pesawat kertas ini alhamdulillah menang di Korea ya, dapat gold di ASEAN Korea Youth Short Film Festival tahun 2018. Gimana ceritanya kok bisa sampai Korea filmnya? Ya, kita dapat info lomba ya, salah satu tim TVS dapat info lomba, kemudian kita submit, kita urus adminnya, ya udah kita kirimin gitu by online ya. Oh, gitu. Selain itu buat mungkin yang film yang baru dikerjain mungkin adakah atau yang terakhir dikerjain? Nah, kalau yang terakhir dikerjain kita sekarang ini kolaborasi dengan 2 PH ya, 2 production house. Yang pertama itu Flavor Films, itu ya dari Mas Andi Jau, seorang videografer dan coloris di kota Solo gitu. Kita bikin satu film horor gitu. Oh, film horor ya? Ya, ini lagi di tahap ini ya, musik scoring udah di tahap final gitu. Nah, yang kedua kita juga kolaborasi sama Kertas Putih Kreatif. Itu Kertas Putih Kreatif itu kolaborasinya adalah fasilitasi post produksi ya, post production gitu ya. Berarti kayak editing gitu. Ya, editing, motion graphic gitu. Ini ya filmnya lebih ke romance, jadi lengkap ya. Ada film romance, ada horor. Ya, semoga bisa segera rilis bersamaan sih gitu. 2 film itu yang lagi dikerjain sama TVS. Oke. Dari banyaknya film nih, berarti kan dari tahun 2020 ya TVS ya. Ada nggak sih kayak keresahan ketika ngeproduksi film, terutama di lingkup Solo ya kan? Solo yang aku tahu kayak jarang banget ada yang
tim-tim produksi film, maksudnya masih beberapa. Nah untuk dari TVS sendiri nih, keresahannya ketika ngeproduksi suatu film itu apa? Mungkin kayak biaya alat yang mahal atau apa gitu? Ya, itu salah satunya. Jadi biaya itu kan termasuk ke biaya produksi ya, kalau sewa alat dan sebagainya ya. Cuman keresahanku di Solo ini ya belum kebentuk ekosistemnya. Padahal di kota Solo ini aku lihat udah ada beberapa komunitas film yang muncul ya, baik dari dalam kampus maupun luar kampus ya, kayak Kine Club itu juga aktif untuk produksi film ya sekarang. Nah cuman sayangnya ya ini masih belum ada yang nyatuin loh, istilahnya belum ada satu forum yang bisa nyatuin itu gitu kan. Nah sebenarnya kalau itu tuh bisa jadi satu, bisa kebentuk suatu forum film di Solo gitu kan, kita bisa tukar apa sih kan masalah-masalah kita gitu. Bahkan film-film Solo tuh, film-film karya anak Solo itu bisa masuk ke festival-festival loh. Kayak misalnya kemarin festival film Indonesia itu ada film dokumenter terbaik You and Me karyanya Kak Fani Kotima. Kemudian ada juga film yang baru-baru ini menang pitching dari Europe Screen Film Festival, itu judulnya Make a Wish, itu dari Layar Hitam. Jadi sebenarnya kreator ini ya, filmmaker di Solo tuh bagus-bagus ya. Bagus-bagus ya. Ya ini mungkin kendalanya di ini, dimana kita sekarang tuh udah bukan zamannya lagi untuk berkompetisi ya antar komunitas ya, tapi gimana kita bisa berkolaborasi, gimana bisa nyatuin filmmaker Solo ini bertukar pendapat, terus saling sharing. Film kan kerja kolektif ya. Ya ini sih uniknya film tuh adalah karya seni yang dikerjakan oleh banyak orang gitu. Jadi nggak bisa dimiliki oleh satu atau dua orang aja gitu. Oke. Mungkin ini yang terakhir, aku pengen dari Satria ini ada nggak sih yang pengen disampaikan buat industri film terutama di Solo buat kedepannya, mungkin harapannya kedepannya pengen gimana buat industri film ini gitu. Nah ini harapannya Sony ya karena tadi ya balik lagi filmmaker di Solo tuh mulai banyak yang sadar, terus banyak yang muncul juga ya, tadi ada Kak Fani, ada dari Layar Hitam, dan masih banyak lagi ya tentu. Nah harapannya itu pertama bisa jadi satu forum yang besar, forum yang nyatuin kota Solo ini loh, filmmaker lokal daerah yang bisa dilihat ke seluruh Indonesia gitu, bahwa Solo tuh punya potensi dalam bidang ekonomi kreatif di film gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari situ ketika kita udah ngebentuk forum, kita mungkin bisa akan ngebentuk ekosistemnya. Ekosistemku kan berarti kan ada pendidikannya, ada screeningnya, ada apresiasinya gitu. Nggak cuma hanya produksi doang ya, tapi di situ ada ekosistemnya, bahkan masuk ke industri yang terakhir gitu kan. Nah jadi ketika ekosistemnya itu udah jalan, misal kita sebut kota lain kayak Jogja atau Bandung. Nah Jogja atau Bandung tuh ekosistem filmnya itu udah ada gitu loh. Di situ tuh udah ada screeningnya, udah ada forum film Jogja dan sebagainya gitu kan. SDM-nya juga udah ada. Nah di situ industri bakal masuk, iklan, kemudian film yang komersial gitu tuh bakal bisa masuk ketika investor udah ngelihat ada ekosistemnya, atau di sini tuh ada yang gerak gitu loh, nggak cuman produksinya doang tapi ada, ya itu ekosistem kan nggak cuman produksi ya, berarti yang tak kupas gitu tadi. Itu sih harapannya itu sih. Jadi itu tuh endingnya nanti bakal bisa membangkitkan ekonomi kreatif di Solo juga ya gitu, terutama di film gitu sih Sony. Oke, mungkin itu aja sih ya. Banget dah. Nah, apa namanya, spare waktunya ya, sama-sama, terima kasih juga. Oke.